saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah aplikasi perkantoran. Di mata kuliah ini saya mendapatkan tugas besar untuk membuat sebuah presentasi PPT dari PowerPoint dengan berjudul AI dan dampaknya terhadap pekerjaan dan masa depan. Saya tidak hanya sendiri, saya berdua dengan teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvaro Bugani dengan NIM 7070824000035. Dan teman saya Faris Muhammad Syafiq dengan NIM 7070824000009. Sebelumnya, apa sih itu AI? AI adalah, menurut Kasuma Dewi, AI adalah sebuah studi yang membuat atau menjadikan perangkat komputer bisa melakukan sesuatu seperti manusia. Perangkat komputer ini dirancang agar bisa mengerjakan sesuatu yang dilakukan manusia hingga kelak menggantikan manusia. Sedangkan menurut Rich dan Knight, kecerdasan buatan merupakan sebuah studi tentang cara komputer dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kecerdasan buatan atau AI adalah studi yang bertujuan untuk membuat komputer mampu meniru kemampuan manusia dalam menyelesaikan tugas. Bahkan diharapkan dapat melakukan dengan lebih baik. Top 10 statistik AI di Indonesia. Yang pertama, pertumbuhan pengguna AI. Pada tahun 2024, jumlah pengguna alat AI di Indonesia diperkirakan mencapai 1,3 juta dengan proyeksi peningkatan hingga 3,33 juta pada tahun 2030. Kontribusi AI terhadap PDB. AI diperkirakan akan menyumbang sekitar 2,83% hingga 3,67% terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2030. Yang ketiga, peringkat kesiapan AI pemerintah. Menurut Oxford Insight, pada tahun 2023, Indonesia memiliki skor 61,03 dalam indeks kesiapan pemerintah terhadap AI, menempatkannya di posisi keempat di Asia Tenggara dan ke-42 secara global. Nomor 4, penggunaan aplikasi AI. Survei Populix menunjukkan bahwa 45% pekerja dan pengusaha di Indonesia telah menggunakan aplikasi AI, dengan ChatGPT menjadi yang paling populer, digunakan oleh 52 responden. Yang kelima, kunjungan ke aplikasi AI. Indonesia menyumbang 5,60% dari total lalu lintas global ke aplikasi AI antara September 2022 hingga Agustus 2023 dengan 1,4 miliar kunjungan, menempatinya di peringkat ketiga di dunia. 6. Adopsi AI di tempat kerja. Sebanyak 92% pekerja kantoran di Indonesia telah menggunakan AI generatif di tempat kerja, lebih tinggi dari rata-rata global dan Asia Pasifik. Yang ketujuh, investasi AI oleh Microsoft. Microsoft berkomitmen menginvestasikan 1,7 miliar dolar atau sekitar 27,6 triliun di Indonesia untuk pengembangan AI dan infrastruktur digital. Penggunaan AI di sektor pendidikan terdapat peningkatan signifikan dalam penggunaan AI di kalangan pelajar Indonesia, terutama dalam menyelesaikan tugas dan pembelajaran daring, membawa dampak positif dan negatif. Peringkat Global AI Index. Indonesia berada di peringkat ke-46 dari 62 negara dalam Global AI Index 2023, menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur digital dan adopsi AI. Yang ke-10, potensi ekonomi AI. Penggunaan AI di Indonesia diperkirakan akan memberikan kontribusi sekitar 12% terhadap pertumbuhan PDB nasional, setara dengan 366 miliar pada tahun 2030. Data-data ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami pertumbuhan signifikan dalam adopsi dan pengembangan AI, meskipun masih menghadapi tantangan dalam infrastruktur dan kesiapan digital. Sub bidang AI. Ada beberapa bab di bidang kecerdasan buatan atau AI. Yang pertama, pemrosesan bahasa alami. Ini adalah
cabang AI yang berfokus pada bagaimana mesin memahami, merespon, dan berinteraksi dalam bahasa manusia. Misalnya, chatbot atau Google Translate adalah contoh aplikasinya. Robotika. Robotika adalah cabang AI yang berfokus pada desain dan implementasi mesin yang dapat berinteraksi dengan lingkungan, seringkali dalam caranya menyerupai manusia atau hewan. Yang ketiga, sistem pakar. Sistem ini adalah program komputer yang menggunakan pengetahuan dan prosedur penalaran untuk memecahkan masalah yang biasanya memerlukan keterampilan seorang pakar dalam suatu bidang tertentu. Yang keempat, visi komputer. Visi komputer adalah cabang AI yang mengajarkan mesin cara memahami dan menerjemahkan lingkungan visual. 5. Speech recognition. Bagian AI ini berfokus pada pengenalan dan penerjemahan suara menjadi teks atau memahami apa yang sedang dibicarakan. Yang terakhir, yang keenam, effective computing. Ini adalah studi dan pengembangan sistem dan perangkat yang dapat mengenali, menafsirkan, memproses, dan memsimulasikan berbagai aspek emosi manusia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem yang dapat berinteraksi dengan manusia dengan cara yang lebih alami dan empatik. AI dapat meningkatkan produktivitas. Agen yang menggunakan AI dapat menangani 13,8%, lebih banyak pelanggan per jamnya. Profesional bisnis yang menggunakan AI dapat menulis dokumen bisnis 59% lebih banyak per jamnya. Pemrogram yang menggunakan AI dapat membuat kode proyek 126% lebih banyak per pekannya. Mungkin itu aja penjelasan dari tiga bab yang saya jelaskan. Selanjutnya untuk teman saya, teman saya yang akan menjelaskan. Apa saja sih manfaat AI Artificial Intelligence? AI alias kecerdasan buatan memiliki manfaat yang sangat luar biasa dalam berbagai bidang industri. Poin pertama, memecahkan masalah. Teknologi AI diyakini dapat memecahkan masalah kompleks dengan kecerdasan layaknya manusia. Hal ini dapat dilakukan melalui algoritma ML, machine learning, dan jaringan deep learning. Memproses AI dapat memproses informasi dengan skala besar, termasuk menentukan pola, mengidentifikasi informasi, dan memberikan jawaban. AI dipakai untuk memecahkan masalah di berbagai bidang seperti deteksi penipuan, diagnosis medis, dan analitik bisnis. Poin kedua, meningkatkan efisiensi. Teknologi AI dapat bekerja selama 24 jam selama 7 hari tanpa mengurangi tingkat performanya. AI dapat melakukan tugas manual tanpa kesalahan. AI memungkinkan untuk fokus pada tugas-tugas yang berulang dan mengurangi beban kerja karyawan, sekaligus menyederhanakan semua tugas terkait bisnis. Poin ketiga, keputusan lebih cerdas. AI dapat menggunakan machine learning untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar dan lebih cepat daripada manusia. Platform AI dapat melihat tren, menganalisis data, dan memberikan panduan. AI lalu menyarankan tindakan terbaik untuk masa depan. Poin ketiga, otomatisasi proses bisnis. Melalui machine learning, AI dapat mengerjakan tugas dengan tepat dan cepat. Gunanya untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatiskan bagian bisnis yang sulit dilakukan oleh karyawan atau yang dinilai membosankan. Otomatisasi AI juga bermanfaat agar sumber daya karyawan dapat digunakan untuk pekerjaan yang lebih kompleks dan kreatif. Penggunaan AI di Indonesia. Berikut adalah tabel yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penggunaan
pengguna AI di Indonesia dengan berbagai perspektif yang dapat membantu audiens memahami adopsi AI di berbagai sektor, usia, dan teknologi yang digunakan. Ukuran pasar AI pada tahun 2023 1,8 miliar US dollar dengan proyeksi mencapai 10,8 miliar US dollar pada tahun 2030. Adopsi AI di kalangan pekerja 22,1% pekerja di Indonesia telah mengadopsi teknologi AI. Penggunaan AI di pendidikan. Penggunaan AI semakin berkembang membantu siswa menyelesaikan tugas sekolah. Kunjungan ke aplikasi AI. 1,4 miliar kunjungan selama periode September 2022 sampai Agustus 2023. Indeks kesiapan pemerintah terhadap AI. Skor 61,03. Posisi keempat di kawasan Asia Tenggara. Tabel berdasarkan kategori penggunaan AI di Indonesia. Kategori pemasaran. Jumlah pengguna AI 1,5 juta. Persentase pengguna 12%. Proyeksi pertumbuhan 12% per tahun. Kategori pendidikan. Jumlah pengguna AI 2 juta. Persentase pengguna 15%. Proyeksi pertumbuhan 25% per tahun. Kategori kesehatan. Jumlah pengguna AI 1 juta. Persentase pengguna 10%. Proyeksi pertumbuhan 18% per tahun. Kategori manufaktur. Jumlah pengguna AI 500.000. Persentase pengguna 5%. Proyeksi pertumbuhan 30% per tahun. Kategori telekomunikasi. Jumlah pengguna AI 700.000. Persentase pengguna 8%. Proyeksi pertumbuhan 15% per tahun. Tabel berdasarkan demografi pengguna. Berikut adalah tabel yang menggambarkan penggunaan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia berdasarkan demografi pengguna. Gen Z, umur 18-24 tahun. Jumlah pengguna 2 juta. Jenis penggunaan pengdidikan, hiburan, media sosial. Proyeksi penggunaan AI 40%. Milenial, umur 25 tahun sampai 40 tahun. Jumlah pengguna 3 juta. Jenis penggunaan pemasaran dan e-commerce. Proyeksi penggunaan AI 35%. Profesional TI. Jumlah pengguna 1,5 juta. Jenis penggunaan pengembangan AI dan otomasi. Proyeksi penggunaan AI 50%. Tabel berdasarkan industri perbankan. Penggunaan AI, chatbot, dan fraud detection. Jumlah pengguna 500.000. Proyeksi pertumbuhan 15% per tahun. Industri e-commerce. Penggunaan AI, rekomendasi produk dan customer insight. Jumlah pengguna 1 juta. Proyeksi pertumbuhan 20% per tahun. Industri telekomunikasi. Penggunaan AI, analisis data pelanggan, dan optimisasi jaringan. Jumlah pengguna AI 700.000. Proyeksi pertumbuhan 12% per tahun. Tabel berdasarkan teknologi AI di Indonesia. Teknologi AI machine learning.
sektor pengguna e-commerce, finansial, dan kesehatan. Jumlah pengguna 2 juta pengguna. Contoh aplikasi rekomendasi produk dan prediksi penyakit. Teknologi AI, Natural Language Processing, disingkat NLP, sektor pengguna, pendidikan, layanan pelanggan. Jumlah pengguna, 1 juta pengguna. Contoh aplikasi chatbot, penerjemah otomatis. Teknologi AI, Computer Vision, sektor pengguna, manufaktur, dan transportasi. Jumlah pengguna, 500.000 pengguna. Contoh aplikasi, pengawasan keamanan, dan mobil otonom. Tabel proyeksi penggunaan AI di Indonesia. Kategori pemasaran. Jumlah pengguna 5 juta pengguna. Proyeksi pertumbuhan 20% per tahun. Kategori pendidikan. Jumlah pengguna 4 juta pengguna. Proyeksi pertumbuhan 25% per tahun. Kategori kesehatan. Jumlah pengguna 3 juta pengguna. Proyeksi pertumbuhan 18% per tahun. Kategori manufaktur. Jumlah pengguna 2 juta pengguna. Proyeksi pertumbuhan 30% per tahun. Data-data tersebut menunjukkan bahwa adopsi dan penggunaan AI di Indonesia terus meningkat, mencakup berbagai sektor mulai dari pendidikan hingga dunia kerja. Dampak positif dan negatif AI terhadap pekerjaan manusia. Dampak positif. Beberapa dampak positif kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Poin 1. Otomatisasi tugas mekanis. AI dapat mengambil alih tugas-tugas rutin dan membosankan yang sebelumnya dilakukan oleh pekerja manusia. Hal ini memungkinkan pekerja manusia untuk fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan untuk unik mereka, seperti memecahkan masalah kompleks, kreativitas, dan interaksi sosial. Poin kedua, efisiensi dan produktivitas. Dengan mengadopsi AI, pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan produktif. AI dapat membantu dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan pengolahan tugas yang kompleks. Peningkatan kualitas hidup. Dengan otomatisasi tugas-tugas yang bersifat mekanis, pekerja manusia dapat mengalami peningkatan kepuasan kerja dan kualitas hidup. Dari beberapa dampak positif, demikian ada beberapa kekhawatiran dampak negatif AI terhadap pekerjaan manusia. Poin pertama, adopsi AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan secara otomatis oleh AI. Hal ini dapat mengakibatkan pengangguran, pengurangan pegawai, dan meningkatkan tingkat pengangguran. Poin kedua, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang berlebih pada AI juga dapat menjadi risiko. Jika terjadi kegagalan sistem atau kerentanan keamanan, dapat mengganggu operasional perusahaan dan menyebabkan kerugian. Poin ketiga, kesenjangan keterampilan. Adopsi AI dapat menciptakan kesenjangan keterampilan di antara pekerja. Mereka yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan AI mungkin kesulitan untuk bersaing dengan pasar kerja. Pada akhirnya, pengaruh AI terhadap pekerjaan manusia tergantung pada bagaimana teknologi ini dikelola dan diimplementasikan. Penting untuk mengembangkan kebijakan dan memastikan adopsi AI yang bertanggung jawab dan melibatkan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja manusia agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kesimpulannya,
AI memiliki potensi untuk menjadi dukungan yang besar bagi pekerjaan manusia dengan mengotomatisasikan tugas-tugas mekanis dan meningkatkan efisiensi. Namun perlu diingat bahwa adopsi AI dapat menimbulkan tantangan dan risiko tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengelola dan mengimplementasikan AI dengan bijak dan bertanggung jawab. Harapannya dengan AI bisa harapannya dengan AI bisa berinovatif terhadap kreativitas segala lapisan, meningkatkan kecerdasan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan, otomatis akan memajukan harkat dan martabat bangsa kita. Sekian presentasi ini, saya dan rekan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.